Senin 2026 jam 10 pagi. Amerika Serikat mengaktifkan blokade laut terhadap Iran. Mulai saat itu, tidak ada kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan manapun di Iran. Tidak ada. Ini bukan ancaman, bukan sanksi di atas kertas. Ini adalah kapal perang yang ditempatkan di pintu masuk Selat Hormuz. 3 gugus tempur kapal induk, 21 kapal perang, lebih dari 100 pesawat, 10.000 personel militer. Iran telah berminggu-minggu memblokir selat yang sama ini, mencegah seluruh dunia untuk lewat dan memungut biaya jutaan dolar per kapal. Sekarang Amerika Serikat datang dan melakukan hal yang sama, hanya saja terhadap Iran. 2 blokade di tempat yang sama, satu melawan yang lain. Namun apa yang tampaknya hanya adu kekuatan sederhana, kini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Karena dalam 24 jam pertama blokade Amerika, sesuatu terjadi yang menunjukkan dengan jelas siapa yang mengendalikan, siapa yang mulai kehabisan pilihan. Dalam beberapa jam pertama setelah blokade mulai berlaku, sebuah kapal tanker minyak Tiongkok bernama Rich Story mencoba menguji batasannya. Kapal tersebut yang terdaftar atas nama perusahaan Shanghai Xuanrun Shipping mendekati zona blokade dan mencoba menyeberangi selat. Kapal lain yang terkait dengan Tiongkok, Austria yang berbendera Botswana melakukan hal yang sama. Keduanya mundur. Rich Story berputar 180 derajat dan kembali ke dalam Teluk Persia. Austria membalikan arah bahkan sebelum mendekat. Secara keseluruhan, Komando Pusat Amerika melaporkan bahwa 6 kapal dagang telah diperintahkan kembali ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Tidak ada kapal yang berhasil menembus blokade. Pada akhir hari pertama penuh, Komando Pusat menyatakan bahwa blokade telah sepenuhnya diterapkan dan bahwa perdagangan laut Iran telah, menurut kata-kata mereka, benar-benar terputus. 10.000 personel militer Amerika, lebih dari selusin kapal perang dan jet tempur, semuanya ditempatkan untuk memastikan tidak ada yang masuk dan tidak ada yang keluar dari Iran melalui laut. Dan sekarang bagian yang kebanyakan analisis tidak jelaskan. Mengapa ini begitu menghancurkan bagi Iran? Ini bukan hanya soal kebanggaan atau strategi militer. Ini adalah soal waktu. Dan waktu sedang tidak berpihak pada Iran dengan cara yang hanya sedikit orang pahami. Iran mengekspor 270 juta dolar per hari dalam bentuk produk melalui laut dan mengimpor 160 juta dolar lainnya. Dengan blokade, tidak ada satupun dari itu yang masuk atau keluar. Kerugian yang diperkirakan mencapai 430 juta dolar per hari, lebih dari 13 miliar per bulan. Dan tidak ada alternatif. 90% ekonomi Iran bergantung pada perdagangan laut melalui teluk, tidak bisa digantikan dengan truk atau pesawat. Tapi masalah yang paling mendesak adalah yang lain. Iran mengekspor sekitar 1,5 juta barel minyak per hari. Dengan blokade, minyak itu tidak punya tujuan. Minyak itu harus disimpan. Masalahnya, kapasitas penyimpanan negara antara 50 hingga 60 juta barel sudah terisi 60%. Itu berarti hanya tersisa ruang untuk sekitar 20 juta barel. Dengan kecepatan saat ini, tempat penyimpanan itu akan penuh dalam waktu sekitar 2 minggu. Dan ketika sudah penuh, Iran harus mulai menutup sumur-sumur minyaknya. Dan menutup sumur itu tidak seperti mematikan keran air. Ketika Anda menutupnya, Anda kehilangan antara 5-10% kapasitas ekstraksi. Itu kerusakan permanen. Itu infrastruktur yang bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk dipulihkan. Sudah ada tanda-tanda bahwa Iran mulai merasakannya. Perusahaan petrokimia nasional telah menangguhkan semua ekspor sampai ada perintah lebih lanjut untuk memprioritaskan pasokan dalam negeri. Ketika sebuah negara mulai menjatah ekspornya sendiri demi bertahan hidup di dalam negeri, itu adalah tanda bahwa tekanan tersebut mulai berhasil. Untuk memahami bagaimana Iran bisa sampai pada situasi ini, kita harus mundur beberapa hari ke Islamabad, ibu kota Pakistan. Minggu lalu, Pakistan menjadi penengah dalam pertemuan langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Dari pihak Amerika, Wakil Presiden Jodh Vance memimpin delegasi. Dari pihak Iran, Ketua Parlemen Ghalibaf membawa sekitar 100 pejabat. Negosiasi berlangsung selama 21 jam tanpa henti.
Vance menelpon Trump beberapa kali selama maraton tersebut. Dia sendiri mengatakan ada setengah lusin, mungkin selusin panggilan telepon. Setiap kali dia membutuhkan keputusan, dia mengangkat telepon dan langsung berbicara dengan presiden. Orang-orang Iran tidak melakukan hal yang sama. Tidak ada telepon balik ke Teheran. Menurut laporan, karena alasan keamanan, mereka tampaknya khawatir komunikasi mereka akan disadap. Dan itu mengungkapkan sesuatu yang penting. 100 pejabat Iran di ruangan itu tidak memiliki wewenang untuk membuat kesepakatan apapun. Tidak ada. Mereka harus membawa usulan itu kembali dan menunggu persetujuan. Tapi tidak ada yang tahu pasti siapa yang membuat keputusan di Iran sejak pemimpin tertinggi tewas dalam serangan bulan Februari. Di satu sisi, seorang wakil presiden yang punya jalur langsung dengan presiden terkuat di dunia. Di sisi lain, delegasi 100 orang yang tidak bisa memutuskan apapun. Asimetri di meja perundingan ini lebih banyak bicara tentang keadaan Iran daripada data ekonomi apapun. Amerika Serikat mengajukan 6 tuntutan di meja perundingan. Penghentian pengayaan uranium, pembongkaran fasilitas nuklir, pengembalian bahan yang telah diperkaya, pembukaan penuh selat tanpa pungutan, perdamaian regional dengan sekutu, dan penghentian pendanaan untuk kelompok seperti Hizbullah dan Houthi. Iran melihat semua itu, dan mereka tidak menerima. Mereka percaya bahwa kendali atas Selat Hormuz memberi mereka ruang untuk menuntut lebih banyak. Mereka merasa berada dalam posisi yang kuat. Keesokan harinya Trump mengumumkan blokade laut. Dan disinilah ada satu detail yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Tapi tetap perlu diulang secara singkat. Karena ini mengubah segalanya. Iran tidak bisa membuka kembali Selat Hormuz meskipun mereka mau. Ranjau-ranjau yang disebar di selat itu dipasang tanpa pemetaan, tanpa pencatatan. Dan Iran kehilangan jejak sebagian besar dari ranjau-ranjau itu. Senjata yang seharusnya memberikan kekuatan tawar-menawar justru berubah menjadi jebakan yang bahkan Iran sendiri tidak bisa keluar darinya. Dengan selat yang dipenuhi ranjau dan blokade Amerika yang masih berlangsung, Iran terjebak di kedua sisi. Iran tidak bisa membuka selat untuk bernegosiasi dengan itikat baik. Dan mereka tidak bisa mengekspor apapun karena blokade. Ini adalah pengepungan ganda. Dan waktu terus berjalan. Gencatan senjata akan berakhir minggu depan. Tapi ada satu pihak dalam cerita ini yang tetap diam. Dan pihak ini bisa menentukan segalanya. Karena jika pihak ini memutuskan untuk bertindak, perang bisa berakhir dalam hitungan hari. Tapi jika tidak bertindak, perang bisa berlangsung berbulan-bulan. Tiongkok. Lebih dari 80% minyak yang diekspor Iran lewat laut dikirim ke Tiongkok. Menurut data pelacakan maritim, pada tanggal 14 April terdapat 157 juta barel minyak Iran di laut lepas. Dan 97% dari minyak tersebut ditujukan ke Tiongkok. Di sini ada satu detail yang tidak banyak orang ketahui. Catatan resmi Bea Cukai Tiongkok menunjukkan nol impor dari Iran sejak tahun 2022. Nol. Namun, impor minyak Tiongkok dari Malaysia mencapai 1,3 juta barel per hari pada tahun 2025. Lebih dari 2 kali lipat seluruh produksi Malaysia. Artinya, Tiongkok telah membeli minyak Iran selama bertahun-tahun. Hanya saja, minyak itu disamarkan sebagai minyak Malaysia. Kapal-kapal dengan bendera palsu, transponder yang dimanipulasi, dan transfer muatan di tengah laut. Seluruh armada bayangan dibentuk untuk menghindari sanksi. Dan memang salah satu kapal dari armada bayangan itu, Rich Sterry, yang mencoba menguji blokade Amerika dan akhirnya mundur. Tiongkok sedang menguji batas-batasnya, tetapi tidak bersedia untuk menghadapi 21 kapal perang Amerika secara langsung. Beijing menyebut blokade itu sebagai tindakan berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Namun pada kenyataannya, mereka tidak melakukan apapun untuk menghadapi Amerika Serikat secara langsung. Kenyataannya adalah Tiongkok terjebak dalam posisi yang sulit. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Iran, tetapi mereka sangat membutuhkan agar selat itu dibuka kembali. Tiongkok juga bergantung pada Selat Hormuz untuk menerima minyak dari Arab Saudi, Irak, dan Uni Emirat Arab. Secara keseluruhan, sekitar setengah dari seluruh minyak yang diimpor oleh Tiongkok melewati jalur itu. Tiongkok memiliki cadangan strategis sebesar 1,3 miliar barel, cukup untuk sekitar 120 hari. Tiongkok bisa bertahan tanpa minyak Iran.
Pertanyaannya adalah, apakah Tiongkok mau? Sementara itu, 21 kapal perang terjebak dalam konflik. Hari demi hari, akses ke pemasok termurah mereka terhambat dan gencatan senjata akan segera berakhir. Dan inilah yang sedang diandalkan oleh Amerika Serikat. Taruhannya adalah bahwa Tiongkok akan menggunakan pengaruhnya sebagai satu-satunya pembeli utama Iran untuk menekan Teheran agar menerima sebuah kesepakatan. Iran mungkin bisa mengabaikan ancaman Amerika, tapi ketika satu-satunya pelanggannya menelpon dan berkata, "Terimalah syarat-syaratnya sebelum gencatan senjata berakhir," akan sulit untuk mengatakan tidak. Sekarang ada satu kartu yang belum dimainkan oleh Iran. Houthi, kelompok bersenjata dari Yaman yang didukung oleh Iran, menguasai posisi strategis di Selat Bab al-Mandeb, pintu masuk ke Laut Merah. Jika Hormuz adalah titik sempit di satu sisi Semenanjung Arab, maka Bab al-Mandeb adalah titik sempit di sisi lainnya. Houthi sudah membuktikan bahwa mereka mampu menimbulkan kerusakan. Dalam krisis Laut Merah sebelumnya, mereka menyerang 178 kapal, menenggelamkan 4 kapal, dan menewaskan 9 pelaut. Seorang pejabat militer Yaman menyatakan bahwa menutup Bab al-Mandeb untuk kapal Amerika dan Israel adalah salah satu opsi. Dan ancaman itu menjadi lebih nyata dalam beberapa jam terakhir. Komandan Garda Revolusi menyatakan bahwa jika blokade terus berlanjut, tidak akan ada ekspor atau impor yang berlangsung di wilayah Teluk Persia, Laut Oman, dan Laut Merah. Dengan kata lain, jika Amerika mencekik Iran, Iran berjanji akan mencekik balik seluruh dunia. Jika itu terjadi, dunia akan mengalami krisis ganda. Kedua sisi Semenanjung Arab diblokir secara bersamaan. Arab Saudi yang telah mengalihkan sebagian minyaknya ke Laut Merah untuk menghindari Selat Hormuz juga akan kehilangan alternatif tersebut. Sejauh ini, Houthi belum menyerang kapal sejak awal perang ini. Teori yang paling diterima di antara para analis adalah bahwa Iran sedang menyimpan kartu ini untuk digunakan pada saat yang tepat sebagai upaya terakhir. Namun setiap hari yang berlalu, upaya terakhir itu semakin dekat. Jadi, sekarang kita ada di mana? Menurut Bloomberg, Amerika Serikat dan Iran sedang mempertimbangkan perpanjangan gencatan senjata selama 2 minggu untuk mendapatkan lebih banyak waktu negosiasi. Trump mengatakan dalam sebuah wawancara di Fox Business bahwa perang sudah sangat dekat untuk berakhir dan Iran sangat ingin membuat kesepakatan. Dari pihak Iran, nada bicaranya berbeda. Seorang anggota parlemen Iran menyebutnya sebagai gertakan dan mengatakan bahwa Iran dapat membuka kartu yang belum digunakan. Ghalibaf kembali ke Teheran dan langsung berkata kepada Trump, "Jika kalian bertarung, kami juga akan bertarung." Anggota lain dari Komisi Keamanan Parlemen mengatakan bahwa tidak mungkin menerima bahkan satu pun dari 15 tuntutan Amerika. Sementara itu, Dana Moneter Internasional memangkas proyeksi pertumbuhan global menjadi 3,1%. Dunia sedang menuju ke situasi yang sulit dengan harga minyak mencapai $100 per barel. Sebuah koalisi yang terdiri dari lebih dari 40 negara yang dipimpin oleh Inggris Raya sudah mulai terbentuk untuk membuka kembali Selat Hormuz. Prancis telah mengumumkan rencana untuk misi multinasional dan Trump serta Xi Jinping dijadwalkan bertemu di Beijing bulan depan yang memberikan tekanan besar pada Tiongkok untuk mendapatkan hasil sebelum pertemuan itu. Semua pihak sedang bergerak pada saat yang sama. Paradoks dari seluruh cerita ini adalah sebagai berikut. Iran ingin menggunakan Selat Hormuz sebagai senjata terbesarnya. Iran menutup selat, memungut biaya, mengira mereka mengendalikan segalanya. Tapi dengan melakukan itu, mereka justru menciptakan situasi di mana seluruh dunia sekarang punya alasan untuk mengambil kendali itu dari tangan mereka secara permanen. Kapasitas penyimpanan minyak mulai penuh. Sumur-sumur minyak bisa mulai ditutup kapan saja. Armada bayangan Tiongkok sedang mundur. Garda Revolusi sedang mengancam untuk memperluas eskalasi ke Laut Merah. Dan gencatan senjata sedang berada di ujung tanduk. Mungkin inilah pelajaran paling tua dalam geopolitik. Ketika kamu mempertaruhkan segalanya pada satu kartu, lebih baik pastikan tidak ada yang bisa membalikkan keadaan. Sekarang saya ingin tahu dari kamu. Menurut pendapatmu,
Apakah Iran akan mengalah dan menerima sebuah kesepakatan? Atau akan meningkatkan taruhannya? Tulis di kolom komentar, saya ingin tahu pendapat kalian. Dan jika video ini membantumu memahami apa yang sedang terjadi, bagikan kepada seseorang yang juga perlu tahu. Dan jika kamu belum berlangganan di kanal ini, silakan berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update karena situasi ini berubah dengan cepat dan kita akan terus memantau dari dekat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.